Aku memalsukan kematianku sendiri untuk membongkar rencana busuk suamiku dan selingkuhannya. Mereka tidak tahu, aku akan datang sebagai tamu tak diundang di hari pernikahan mereka, dan mengubah pesta termegah itu menjadi hari penghakiman tak terlupakan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gina terbangun karena seberkas cahaya matahari pagi yang berhasil menembus celah gorden tebal di kamarnya. Ia menggeliat, tangannya secara otomatis meraba sisi lain dari ranjang super king size itu. Dingin dan kosong. Ia membuka matanya sepenuhnya. Aldo sudah tidak ada di sana. Ini sudah menjadi pemandangan yang biasa selama beberapa bulan terakhir. Di atas bantal suaminya, tergeletak secari kertas catatan. Dengan gerakan malas, Gina meraihnya. Tulisan tangan Aldo yang tegas dan rapi menyapanya. Pagi, sayang. Ada rapat mendadak dengan klien dari Singapura. Aku berangkat lebih awal. Sarapan saja duluan, jangan menungguku. Aldo. Tidak ada ucapan cinta, tidak ada sapaan mesra. Hanya sebuah laporan singkat, efisien, dan dingin. Seperti memo dari seorang rekan kerja, bukan dari suami yang baru ia nikahi selama 2 tahun. Gina meremas kertas itu di tangannya. 2 tahun. Rasanya baru kemarin ia berjalan di altar, menatap mata Aldo yang penuh janji, yakin bahwa ia telah menemukan kebahagiaan abadinya. Pernikahan mereka adalah sebuah dongeng. Seorang pengusaha muda yang cemerlang menikahi pewaris tunggal dari salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Media menyebut mereka pasangan serasi. Gina pun meyakininya. Bulan-bulan pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi, penuh tawa, perjalanan romantis, dan cinta yang meluap-luap. Namun, mimpi itu perlahan memudar, digantikan oleh kenyataan yang terasa hampa. Mansion megah yang mereka tinggali, yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa seperti museum yang dingin dan terlalu besar untuknya seorang. Aldo semakin sibuk, semakin jauh. Alasan, pekerjaan, menjadi tameng yang selalu ia gunakan setiap kali Gina mencoba mendekat. Rapat mendadak, perjalanan bisnis, makan malam dengan klien. Jadwal Aldo begitu padat, namun anehnya, tidak ada ruang untuknya di sana. Gina mencoba mengerti, mencoba menjadi istri yang suportif. Ia tahu suaminya adalah pria yang ambisius, dan ia turut bangga atas semua pencapaian Aldo dalam memajukan perusahaan warisan ayahnya. Tapi di sudut hatinya, sebuah alarm kecil terus berbunyi, semakin hari semakin kencang. Gina bangkit dari ranjang, mengenakan jubah mandi sutranya, dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Segalanya tampak sempurna dari luar. Rumput yang terawat, kolam renang yang biru jernih, dan patung-patung marmer yang indah. Seperti hidupnya. Sempurna di permukaan, namun ada sesuatu yang busuk tersembunyi di bawahnya. Ponsel Aldo adalah salah satunya. Benda itu seolah menjadi organ vital baru bagi suaminya. Selalu dalam genggaman, layarnya selalu menghadap ke bawah, dan notifikasinya selalu dalam mode senyap. Beberapa kali Gina tak sengaja melihat Aldo tersenyum sendiri saat membaca pesan, senyum yang sama yang dulu selalu pria itu berikan padanya. Ketika Gina bertanya, jawabannya selalu sama, hanya lelucon dari teman-teman kantor. Pagi itu, saat hendak mengumpulkan pakaian kotor Aldo untuk diserahkan pada asisten rumah tangga, sesuatu terjatuh dari saku jas yang dikenakan suaminya semalam. Sebuah struk pembayaran dari restoran Italia mewah bernama La Sera. Gina memungutnya. Ia ingat betul. Tadi malam Aldo berkata ia makan malam dengan klien dari Jepang di sebuah restoran sushi. Gina mengerutkan kening, memeriksa detail struk itu. Tanggalnya cocok dengan tadi malam. Pesanannya adalah 2 porsi menu utama, sebotol anggur mahal, dan 2 gelas hidangan penutup. Ini bukan makan malam bisnis. Ini adalah makan malam romantis untuk 2 orang. Jantung Gina mulai berdebar lebih kencang. Mungkin ia salah. Mungkin kliennya membawa serta istrinya. Tapi Aldo pasti akan menceritakannya, bukan? Kecurigaan yang selama ini ia coba tekan kini meledak memenuhi pikirannya. Gina merasa muak dengan ketidaktahuannya. Ia muak merasa seperti orang bodoh di rumahnya sendiri. Ia memutuskan hari itu juga, ia harus menemukan kebenaran. Apapun itu, ia harus tahu siapa yang duduk di seberang meja suaminya semalam, berbagi anggur dan hidangan penutup dengannya. Malam harinya, Gina menunggu dengan gelisah. Aldo pulang larut seperti biasa, sekitar pukul 11 malam. Ia tampak lelah, melonggarkan dasinya dan mengeluh tentang betapa alotnya negosiasi yang ia jalani sepanjang hari.
Gina mendengarkan dengan penuh perhatian, mencari celah dalam ceritanya, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi Aldo adalah aktor yang ulung. Wajahnya tampak meyakinkan, ceritanya detail dan masuk akal. Ia bahkan memuji Gina yang menunggunya, memberinya ciuman singkat di kening, lalu pamit untuk tidur di kamar tamu. Aku tidak ingin membangunkanmu saat aku harus bangun pagi-pagi sekali besok, katanya. Alasan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Alasan yang kini terdengar seperti kebohongan murahan di telinga Gina. Gina menunggu hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah itu sunyi senyap, hanya detak jam antik di ruang keluarga yang terdengar. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari kamarnya, menuruni tangga marmer yang dingin, menuju ruangan yang menjadi pusat kekuasaan Aldo di rumah ini, ruang kerjanya. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Ia merasa seperti seorang pencuri, seorang penyusup. Tapi bukankah ia sudah menjadi orang asing di dalam pernikahannya sendiri? Pintu ruang kerja tidak terkunci. Gina mendorongnya pelan, masuk ke dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan dari jendela. Ia tidak menyalakan lampu, hanya menggunakan senter dari ponselnya. Meja kerja Aldo tampak rapi seperti biasa. Laptopnya ada di sana, tertutup. Gina menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya. Layar menyala, menampilkan kolom kata sandi. Tangannya gemetar saat ia mengetikkan kombinasi angka yang ia tahu adalah tanggal pernikahan mereka, hari jadi kedua mereka. Layar pun terbuka. Ironis sekali, pikirnya. Di tengah semua kebohongan ini, Aldo masih menggunakan hari jadi mereka sebagai kunci untuk membuka rahasianya. Awalnya, pencariannya tidak membuahkan hasil. Riwayat peramban bersih. Aplikasi pesan kosong. Aldo terlalu cerdas, terlalu teliti untuk meninggalkan jejak yang mudah ditemukan. Gina hampir menyerah, merasa dirinya gila dan paranoid. Mungkin struk itu benar-benar hanya makan malam bisnis yang canggung. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Saat ia hendak menutup laptop itu, matanya terpaku pada sebuah folder di sudut desktop. Namanya tidak mencurigakan sama sekali, proyek renovasi villa. Tapi Gina tahu, villa mereka di puncak baru saja selesai direnovasi 3 bulan lalu. Proyek apa lagi yang ada di sana? Sebuah firasat buruk merayap di punggungnya. Dengan jari yang terasa kaku dan dingin, ia mengarahkan kursor dan mengklik 2 kali. Folder itu terbuka. Tidak ada denah bangunan, tidak ada kutipan harga material. Yang ada hanyalah puluhan file gambar dan video. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia membuka file pertama. Foto itu menampilkan Aldo, suaminya, sedang tertawa lepas di sebuah pantai, memeluk seorang wanita dari belakang. Wanita itu mengenakan bikini, rambutnya yang panjang tertiup angin laut. Saat Gina memberanikan diri untuk memperbesar foto itu, napasnya tercekat. Ia mengenalinya. Ia mengenal wajah itu dengan sangat baik. Sonia, asisten pribadinya. Wanita yang ia percayai, yang ia anggap seperti adiknya sendiri. Dunianya runtuh dalam sekejap. Dengan tangan gemetar, ia membuka file-file lainnya, setiap klik terasa seperti sayatan baru di hatinya. Ada foto mereka berciuman mesra di dalam mobil Aldo. Ada foto mereka sedang bersulang anggur di sebuah restoran Italia bernama La Sera. Struk yang ia temukan pagi tadi kini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ada video singkat yang menunjukkan Aldo memberikan kalung pada Sonia. Kalung yang sama yang Gina lihat dipakai Sonia di kantor minggu lalu, yang Sonia katakan adalah hadiah dari ibunya. Puncak dari semua kengerian itu adalah serangkaian foto di dalam kamar hotel yang mewah. Aldo dan Sonia berpelukan di atas ranjang, tersenyum ke arah kamera seolah merayakan sebuah kemenangan. Di belakang mereka, Gina bisa melihat pemandangan kota Singapura dari jendela. Perjalanan bisnis Aldo 3 minggu lalu. Semua kebohongan itu kini terurai di depan matanya dengan begitu kejam. Gina merasakan gelombang mual yang hebat. Ia membekap mulutnya, berlari ke kamar mandi yang terhubung dengan ruang kerja, dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Tubuhnya lemas, ia bersandar di dinding porselen yang dingin, air mata mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Pengkhianatan ini terasa berlapis-lapis. Suaminya, pria yang ia serahkan hati dan hidupnya, telah mengkhianatinya. Bawahannya, wanita yang ia bantu karirnya, telah menusuknya dari belakang. Mereka berdua telah menertawakannya, memainkannya seperti orang bodoh. Surga yang ia kira ia tinggali selama 2 tahun ini, hanyalah sebuah ilusi. Di balik fasad kemewahan dan kesempurnaan, ada neraka kebohongan dan pengkhianatan yang menjijikkan. Saat isak tangisnya mereda, yang tersisa bukanlah kesedihan. Yang tersisa adalah amarah. Amarah yang dingin, kelam,
dan sangat besar. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya. Ia tidak akan menjadi korban dalam cerita mereka. Malam itu, di tengah puing-puing pernikahannya, Gina yang naif dan penuh cinta telah mati. Dan dari abunya, lahir seorang wanita baru yang tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan keadilan. Gina tidak kembali ke kamar tidurnya malam itu. Ia tetap di ruang kerja Aldo, duduk di lantai yang dingin dengan punggung bersandar pada dinding kamar mandi, membiarkan keheningan rumah menelannya. Syok awal yang terasa seperti hantaman fisik kini mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kejernihan pikiran yang menusuk. Naluri pertamanya yang penuh amarah untuk mengkonfrontasi Aldo kini terasa begitu naif dan kekanak-kanakan. Melemparkan bukti ke wajah mereka hanya akan membuat mereka menyangkal, menghapus jejak, dan mungkin mempercepat apapun rencana busuk yang sedang mereka jalankan. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia tidak akan menunjukkan kartunya terlebih dahulu. Ia telah menjadi penonton dalam sandiwara mereka selama ini, sekarang saatnya ia menjadi sutradaranya. Ia menatap pantulan dirinya di gagang pintu perak yang mengilap. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tetapi sorot matanya telah berubah. Kekecewaan telah membeku menjadi tekad. Ia menyadari bahwa perselingkuhan ini hanyalah puncak dari gunung es. Sonia, dengan ambisinya yang tak terbatas, dan Aldo, dengan keserakahannya yang tersembunyi di balik pesonanya, tidak akan bersatu hanya karena cinta. Pasti ada tujuan yang lebih besar, hadiah yang lebih menggiurkan daripada sekadar hubungan terlarang. Dan hadiah itu, Gina tahu, adalah kerajaan bisnis yang diwariskan oleh ayahnya. Harta dan kekuasaan. Itulah permainan yang sesungguhnya. Pagi harinya, Gina telah menyusun kembali topengnya. Ia membersihkan semua jejaknya di ruang kerja, memastikan laptop Aldo kembali seperti semula. Ia kemudian naik ke kamarnya, mandi, dan memilih pakaian kerjanya dengan saksama. Saat Aldo keluar dari kamar tamu, Gina menyapanya dengan senyum tipis, seolah tidak ada yang terjadi. Ia bahkan meletakkan struk restoran, La Sera, yang ia temukan kemarin di atas meja riasnya, seolah ia baru menemukannya saat membersihkan kamar. Aldo melihat struk itu, dan untuk sepersekian detik, Gina melihat kepanikan melintas di matanya sebelum pria itu dengan mahir menyembunyikannya. "Oh, ini," kata Aldo santai, mengambil struk itu. "Aku lupa memberitahumu. Klien dari Jepang itu membawa serta manajernya, orang Italia. Jadi kami pindah restoran untuk membuatnya lebih nyaman. Aku benar-benar lelah, sampai lupa detailnya." Gina hanya mengangguk pelan, seolah menerima penjelasan itu tanpa pertanyaan. "Begitu, ya? Lain kali ajak aku. Aku sudah lama tidak makan masakan Italia." "Tentu, sayang," jawab Aldo, tampak lega karena berhasil lolos dengan mudah. Ia mendekat dan mencium pipi Gina. Ciuman itu terasa seperti sentuhan kulit ular yang dingin. Gina harus mengerahkan seluruh kekuatan dirinya untuk tidak bergidik jijik. Saat Aldo berangkat kerja, Gina tahu langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Ia butuh bantuan. Bantuan profesional yang bisa bekerja dalam bayang-bayang. Ia teringat satu nama, Dimas. Sahabatnya di masa kuliah yang cemerlang namun memilih jalan yang tidak biasa. Setelah beberapa tahun menjadi jurnalis investigasi yang disegani, Dimas mendirikan agensi keamanan swasta kecil yang melayani klien-klien kaya secara rahasia. Ia adalah ahli dalam pengawasan, keamanan siber, dan yang terpenting, ia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang Gina tahu tidak akan pernah mengkhianatinya. Gina mengambil ponsel sekali pakai yang ia beli secara tunai beberapa waktu lalu untuk berjaga-jaga, dan menghubungi nomor lama Dimas. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi tua di sudut kota yang jauh dari jangkauan kaum sosialita. Dimas, dengan penampilannya yang santai mengenakan kaos dan jaket jeans, tampak kontras dengan Gina yang selalu rapi. Ia mendengarkan cerita Gina dengan saksama, matanya yang tajam tidak pernah lepas dari wajah sahabatnya itu. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, hanya sorot matanya yang menjadi semakin serius. "Aku sudah menduga hal seperti ini akan terjadi suatu hari nanti," kata Dimas pelan setelah Gina selesai. "Aldo terlalu mulus, terlalu sempurna. Orang seperti itu biasanya menyembunyikan sesuatu yang paling busuk." "Aku tidak butuh simpati, Dim," potong Gina, suaranya datar dan dingin. "Aku butuh telingamu. Aku ingin tahu setiap kata yang mereka ucapkan saat mereka pikir tidak ada yang mendengar. Aku ingin tahu rencana mereka sampai ke detail terkecil. Aku ingin kau memasang penyadap di ruang kerja Aldo. Di tempat yang paling aman." Dimas menatapnya lama. "Kamu sadar ini sangat berbahaya, kan, Gin? Ini bukan lagi drama perselingkuhan. Jika firasatmu benar, ini adalah konspirasi kriminal. Jika mereka sampai tahu kamu bergerak,
mereka bisa menjadi sangat nekat. Aku tahu, jawab Gina. Tapi hidup dalam ketidaktahuan, menunggu mereka mengeksekusi rencana mereka, jauh lebih berbahaya. Aku tidak akan menjadi domba yang pasrah digiring ke rumah jagal. Melihat kobaran api di mata Gina, Dimas akhirnya mengangguk. Baiklah. Beri aku waktu 2 hari untuk mempersiapkan semuanya. Aku akan butuh akses ke rumahmu setidaknya selama 1 jam. Kau harus bisa membawa Aldo keluar dari sana tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu juga, Gina memainkan perannya dengan sempurna. Ia menyiapkan makan malam favorit Aldo, dan bersikap ekstra manis. Aldo, aku minta maaf kalau beberapa waktu ini aku terlihat murung, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku hanya merindukanmu. Kita sudah jarang sekali punya waktu berdua. Bagaimana kalau besok malam kita makan malam di luar? Di restoran manapun yang kau mau. Anggap saja sebagai perayaan ulang tahun pernikahan kita yang tertunda. Aldo, yang mungkin merasa sedikit bersalah, atau hanya melihat ini sebagai kesempatan untuk meredakan potensi kecurigaan istrinya, langsung setuju. Ia bahkan tampak senang, memeluk Gina dan berjanji akan memesan tempat di restoran terbaik. Gina membalas pelukannya, merasakan kegetiran di hatinya. Betapa mudahnya memanipulasi seorang manipulator jika kau tahu tombol mana yang harus ditekan. Keesokan malamnya, saat Gina dan Aldo sedang menikmati makan malam mewah mereka, tim Dimas yang menyamar sebagai petugas pemeliharaan AC masuk ke dalam menshan. Mereka bekerja dengan senyap dan presisi militer. Sebuah alat penyadap canggih seukuran kancing baju ditanam di balik lukisan besar yang tergantung tepat di belakang kursi kerja Aldo. Alat itu tidak hanya merekam suara dengan kejernihan kristal, tetapi juga ditenagai oleh sumber listrik dari dinding, membuatnya bisa aktif tanpa batas waktu dan tidak akan pernah terdeteksi oleh pemindai biasa. Semua rekaman akan dikirim secara langsung ke server aman yang bisa diakses Gina kapan saja. Malam-malam berikutnya adalah siksaan bagi Gina. Ia akan menunggu hingga Aldo tertidur, lalu mengunci diri di kamar baca, memasang earphone, dan mendengarkan dunia rahasia suaminya. Awalnya, yang ia dengar hanyalah percakapan bisnis yang membosankan dan panggilan telepon biasa. Ia hampir putus asa. Namun, pada malam keempat, penantiannya berakhir. Sekitar pukul 11 malam, ia mendengar suara pintu ruang kerja dibuka, diikuti oleh suara langkah kaki dan tawa manja yang kini membuatnya mual. Sonia ada di sana, di rumahnya. Istrimu itu benar-benar tidak curiga sama sekali, ya? Mudah sekali dibujuk dengan makan malam mewah, kata Sonia, suaranya terdengar begitu congkak. Sudah kubilang, dia hidup di dunianya sendiri, jawab Aldo. Dia terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna sampai tidak sadar suaminya sedang merencanakan masa depan yang lebih baik tanpanya. Tawa mereka berdua terdengar, memenuhi telinga Gina dengan racun. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan penting kita. Gina menahan napas, seluruh tubuhnya menegang. Inilah saatnya. Dokter Rinaldi sudah setuju untuk membantu, kata Aldo. Dia akan menyiapkan laporan medis yang menyatakan Gina mengalami depresi berat dengan gejala psikotik setelah kematian orang tuanya. Dia bilang, dengan beberapa kesaksian dari orang-orang terdekat, seperti dirimu, Sonia, yang bisa bersaksi tentang perilakunya yang aneh, akhir-akhir ini, kita bisa dengan mudah mengajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan untuk apa? Tanya Sonia. Untuk menjadikan aku sebagai wali sah atas dirinya dan seluruh asetnya, jelas Aldo. Dengan kondisi mentalnya yang tidak stabil, dia tidak lagi cakap secara hukum untuk mengelola perusahaan sebesar itu. Sebagai suami yang peduli, aku akan mengambil alih. Setelah itu, kita akan mengirimnya ke fasilitas rehabilitasi terbaik di Swiss. Tempatnya tenang, udaranya segar. Dia akan dirawat di sana seumur hidupnya. Gina merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ini lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Mereka tidak hanya ingin mengambil hartanya, mereka ingin menghapus keberadaannya. Mengurungnya, melabelinya sebagai orang gila, dan membiarkannya membusuk sendirian di negeri asing sementara mereka menikmati hasil jerih payah keluarganya. Itu rencana yang brilian, Al, puji Sonia. Tapi, bagaimana kalau dia melawan? Bagaimana kalau dia sadar sebelum rencana kita berjalan mulus? Ada jeda yang terasa begitu panjang. Gina bisa mendengar suara gelas yang diletakkan di atas meja kayu. Lalu, suara Aldo terdengar lagi, nadanya datar, tanpa emosi, dan begitu mengerikan. Selalu ada rencana darurat, sayang. Skenario yang lebih cepat dan lebih permanen. Sebuah kecelakaan kecil bisa terjadi pada siapa saja. Rem mobilnya tiba-tiba blong saat dia dalam perjalanan ke puncak. Misalnya, tragedi yang sangat disayangkan.
Seorang istri muda yang depresi karena tekanan pekerjaan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Cerita yang menyedihkan, tapi sangat bisa dipercaya. Tidak akan ada yang curiga. Dan semua asetnya, menurut surat wasiat yang sudah kita siapkan, akan jatuh ke tangan suaminya yang berduka. Hening. Gina tidak bergerak, tidak bernapas. Suara desis statis dari earphone menjadi satu-satunya suara di dunianya. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Rem mobil blong. Tragedi yang disayangkan. Suami yang berduka. Pria yang telah berbagi ranjang dengannya. Pria yang pernah ia janjikan untuk temani seumur hidupnya, ternyata adalah seorang monster yang dengan tenang dan terperinci telah merancang skenario kematiannya. Gina melepaskan earphone itu dari telinganya. Semua rasa sakit, semua kesedihan, semua ketakutan yang ia rasakan sebelumnya, lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia tidak lagi merasa seperti istri yang dikhianati. Ia merasa seperti seorang prajurit di medan perang yang baru saja melihat wajah musuh yang sebenarnya. Musuh yang tidak akan ragu untuk membunuhnya. Pertarungan ini bukan lagi tentang keadilan. Ini adalah tentang bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup, ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus menyerang lebih dulu. Mereka ingin dia mati? Baiklah. Gina akan memberikan mereka sebuah kematian. Kematian yang ia rancang sendiri. Kematian yang akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Gina tidak kembali tidur. Ia bahkan tidak merasakan kantuk sedikitpun. Adrenalin yang dipicu oleh kengerian murni mengalir di sekujur tubuhnya, membuatnya terjaga dan waspada seperti seekor hewan yang terpojok. Ia duduk di kegelapan kamar bacanya sampai fajar mulai menyingsing, membiarkan kata-kata Aldo dan Sonia terngiang berulang kali di kepalanya. Rem mobil blong. Tragedi yang disayangkan. Suami yang berduka. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati pernikahannya, di peti mati kepercayaannya, dan hampir saja, di peti mati dirinya yang sesungguhnya. Ia tidak merasa takut lagi. Ketakutan adalah emosi yang dirasakan ketika ada harapan untuk melarikan diri. Gina sadar, ia tidak bisa lari. Aldo, dengan pesona dan koneksinya, akan melukiskan citra dirinya sebagai istri yang tidak stabil secara mental, seorang wanita yang kabur karena delusi. Mereka akan memburunya, dan ketika mereka menemukannya, mereka akan memastikan ia tidak akan bisa lari lagi. Tidak, melarikan diri bukanlah sebuah pilihan. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu yang telah mereka siapkan untuknya, kematian. Namun, ia akan berjalan melewati pintu itu dengan caranya sendiri, dengan syarat yang ia tentukan sendiri. Pagi itu, saat Aldo sudah berangkat kerja dan rumah kembali menjadi miliknya seorang, Gina menghubungi Dimas melalui ponsel sekali pakainya. Suaranya terdengar tenang, begitu tenang hingga terasa mengerikan. Dimas, kita harus bertemu. Sekarang, ada perkembangan baru. Bawa alat perekam yang paling aman yang kau punya. Mereka bertemu di tempat yang berbeda kali ini. Sebuah gudang tua di kawasan industri pelabuhan yang merupakan salah satu properti tersembunyi milik Dimas. Tempat itu berdebu, berbau oli dan besi tua, sangat jauh dari dunia gemerlap Gina. Namun di sanalah, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Gina merasa aman. Tanpa basa-basi, ia langsung ke inti permasalahan. Ia menceritakan semua yang ia dengar semalam, setiap detail rencana busuk mereka, mulai dari skenario rumah sakit jiwa hingga rencana pembunuhannya. Wajah Dimas yang biasanya tenang kini mengeras. Rahangnya menegang saat mendengar bagian tentang kecelakaan kecil. Ia mengepalkan tangannya di atas meja besi yang ada di antara mereka. Bajingan, desisnya. Kita harus ke polisi, Gin. Sekarang juga. Rekaman ini lebih dari cukup untuk memulai penyelidikan. Gina menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak. Dim, kau tidak mengerti. Siapa Aldo di mata publik? Pengusaha muda jenius yang berhasil menyelamatkan perusahaan mertuanya. Siapa aku? Seorang istri yang baru kehilangan orang tua, yang bisa dengan mudah mereka cap sebagai orang yang rapuh dan depresi. Pengacara Aldo akan memutarbalikkan rekaman ini. Mereka akan bilang aku menjebaknya, bahwa rekaman itu hasil rekayasa, atau aku memprovokasinya. Mereka akan menyeret namaku ke dalam lumpur, dan sementara proses hukum berjalan, nyawaku akan tetap dalam bahaya. Aku tidak akan memenangkan pertarungan ini di pengadilan. Tidak selama aku masih hidup dan bisa mereka serang. Lalu apa rencanamu? Tanya Dimas, suaranya terdengar frustrasi. Kita tidak bisa hanya diam dan menunggu mereka bergerak. Gina menatap lurus ke mata sahabatnya itu. Sorot matanya begitu tajam dan penuh keyakinan, hingga membuat Dimas terdiam. Aku mau kau membantuku memalsukan kematianku.
Hening. Satu-satunya suara yang terdengar adalah deru angin dari celah dinding gudang. Dimas menatap Gina seolah wanita itu baru saja kehilangan akal sehatnya. Apa? Gina, dengarkan dirimu sendiri. Itu gila. Itu tindakan kriminal. Memalsukan kematian adalah sesuatu yang hanya ada di film. Di dunia nyata, itu hampir mustahil dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Risikonya terlalu besar. Risiko apa yang lebih besar daripada dibunuh sungguhan? Dim, balas Gina, suaranya sedikit meninggi. Risiko apa yang lebih besar daripada membiarkan dua monster itu menari di atas kuburanku, sambil menikmati semua yang menjadi hakku? Aku tidak memintamu melakukan ini untuk bersenang-senang. Aku memintamu melakukan ini untuk menyelamatkan hidupku. Ada cara lain, desak Dimas. Kita bisa membawamu pergi dari negara ini. Aku punya koneksi. Kita bisa memberimu identitas baru, menyembunyikanmu di tempat yang tidak akan pernah mereka temukan. Dan hidup dalam pelarian seumur hidupku, tukas Gina. Hidup dalam ketakutan setiap kali mendengar seseorang memanggil namaku, membiarkan mereka menang, merebut perusahaan ayahku, mencoreng nama baik keluargaku? Tidak. Aku tidak mau hanya selamat. Aku mau keadilan. Aku mau pembalasan. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka pikir mereka sudah mendapatkan segalanya. Aku ingin berada di sana saat dunia mereka runtuh. Sama seperti mereka meruntuhkan duniaku. Gina bisa melihat keraguan di mata Dimas. Sahabatnya itu terombang-ambing antara logika profesionalnya dan kesetiaannya pada Gina. Gina tahu ia butuh sesuatu yang lebih untuk meyakinkannya. Sesuatu yang akan membuatnya merasakan kengerian yang sama seperti yang Gina rasakan. Dengarkan ini, katanya sambil mendorong sebuah pemutar audio kecil ke arah Dimas dan menyerahkan sebuah earphone. Dengarkan sendiri bagaimana suara suamiku saat merencanakan kematianku. Dengan enggan, Dimas memasang earphone itu di telinganya. Gina menekan tombol putar. Ia memperhatikan wajah sahabatnya itu dengan saksama. Awalnya, kening Dimas hanya berkerut. Lalu, matanya sedikit melebar. Saat bagian percakapan tentang Dr. Rinaldi diputar, rahang Dimas mengeras. Dan akhirnya, saat suara Aldo yang dingin mengucapkan kalimat, rem mobil blong, terdengar, Dimas sontak mencabut earphone itu dari telinganya seolah benda itu baru saja menyetrumnya. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Gina, dan di matanya, Gina tidak lagi melihat keraguan, hanya ada kengerian dan amarah yang sama besarnya dengan miliknya. Aku akan membantumu, kata Dimas akhirnya. Suaranya serak. Ia tidak lagi memanggil Gina gila. Ia kini mengerti sepenuhnya. Aku akan membantumu melakukan apapun yang kau perlukan. Mereka tidak akan lolos begitu saja. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti Gina, namun ia tidak membiarkannya bertahan lama. Ini baru permulaan. Terima kasih, Dim, katanya tulus. Mulai sekarang, kita harus berpikir seperti mereka. Cerdik, teliti, dan tanpa ampun. Kita perlu merancang sebuah kecelakaan yang sempurna. Kecelakaan yang tragis, tidak meninggalkan keraguan, dan yang terpenting, tidak meninggalkan jasad. Dimas mengangguk, otaknya yang terlatih sebagai seorang investigator langsung bekerja. Kecelakaan di laut atau di jurang yang dalam. Sesuatu yang membuat operasi pencarian dan penyelamatan menjadi sulit, sehingga pihak berwenang pada akhirnya akan menyerah dan menyatakan korban hilang dan dianggap meninggal. Tepat, sahut Gina. Dan sementara dunia berduka atasku, aku akan menghilang. Aku butuh identitas baru, tempat persembunyian yang aman, dan akses terbatas ke sebagian kecil danaku tanpa bisa dilacak oleh Aldo. Itu bagian yang rumit, kata Dimas sambil berpikir. Mengalihkan aset tanpa terdeteksi akan sulit. Aldo pasti akan mengawasi semua rekeningmu begitu kau dinyatakan meninggal. Kita perlu membuat sebuah entitas perusahaan cangkang di luar negeri, mungkin sudah harus kita lakukan dari sekarang. Mereka menghabiskan beberapa jam berikutnya di gudang yang dingin itu, menyusun kerangka dari rencana mereka yang gila. Setiap detail dibahas, setiap kemungkinan masalah diantisipasi. Mereka membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan mobil yang identik dengan milik Gina untuk dikorbankan, bagaimana menciptakan jejak digital palsu yang mengarah pada kondisi mental Gina yang sedang menurun, seperti riwayat pencarian tentang depresi dan bunuh diri. Mereka bahkan membahas detail terkecil seperti catatan bunuh diri palsu, yang harus ditulis tangan oleh Gina sendiri, agar terlihat otentik. Saat matahari mulai terbenam, mengubah langit menjadi jingga, mereka telah memiliki dasar yang kuat. Rencana itu berbahaya, rumit, dan penuh dengan risiko kegagalan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gina merasakan secercah harapan. Bukan harapan untuk kembali ke kehidupan lamanya,
tetapi harapan untuk sebuah akhir yang adil. Apa kau benar-benar siap untuk ini, Gin? Tanya Dimas untuk terakhir kalinya, menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Setelah kau melangkah melewati garis ini, tidak ada jalan untuk kembali. Gina yang dikenal semua orang akan mati. Gina berdiri, merapikan pakaiannya, dan menatap keluar melalui jendela gudang yang kotor ke arah pelabuhan yang sibuk. Aldo dan Sonia sudah membunuh Gina yang mereka kenal pada malam mereka merencanakan pembunuhannya. Jawabnya, suaranya terdengar mantap dan tanpa keraguan sedikitpun. Sekarang, mereka harus berhadapan dengan hantunya. 2 minggu setelah pertemuan di gudang itu, adalah periode paling intens dan menegangkan dalam hidup Gina. Siang hari, ia adalah Gina Wijaya, istri seorang konglomerat yang perlahan-lahan tenggelam dalam depresi. Ia memainkan perannya dengan totalitas seorang aktris pemenang penghargaan. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan kosong. Ia berhenti merawat diri, membiarkan rambutnya yang indah tergerai kusut dan lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya. Ia sengaja meninggalkan riwayat pencarian di komputernya tentang cara mengatasi kesedihan mendalam, dan terapi untuk trauma masa lalu. Ia bahkan beberapa kali menangis tanpa sebab yang jelas di hadapan para asisten rumah tangga, tahu bahwa kabar tentang ketidakstabilan dirinya akan menyebar dengan cepat di dalam rumah dan mungkin sampai ke telinga Sonia atau Aldo. Malam hari, ia berubah menjadi perencana yang dingin dan metodis. Bersama Dimas di tempat persembunyian yang berbeda-beda setiap malam, ia menyempurnakan setiap detail dari rencana kematiannya. Dimas, dengan jaringannya yang luas, berhasil menemukan sebuah mobil yang nyaris identik dengan sedan mewah milik Gina. Mobil itu adalah mobil curian yang nomor rangka dan mesinnya sudah dihapus. Mobil hantu yang sempurna untuk dikorbankan. Mereka juga menyiapkan identitas baru untuk Gina. Sebuah paspor palsu dengan nama Anya Lestari, seorang desainer lepas dengan latar belakang yang bersih dan tidak mencolok. Gina memotong rambut panjangnya yang selalu dipuji Aldo, mengubahnya menjadi model bob pendek yang tegas dan mewarnainya menjadi coklat gelap. Ia menyingkirkan semua pakaian desainernya, menggantinya dengan pakaian sederhana yang tidak akan menarik perhatian. Ia bahkan berlatih untuk mengubah cara berjalannya, dari langkah anggun seorang sosialita menjadi langkah cepat dan efisien seorang wanita pekerja biasa. Bagian tersulit adalah menulis surat wasiat palsu dan catatan bunuh diri. Duduk sendirian di sebuah apartemen sewaan yang anonim, Gina menumpahkan kesedihan palsunya ke atas kertas. Ia menulis tentang bagaimana ia tidak pernah benar-benar pulih dari kehilangan orang tuanya, bagaimana tekanan untuk mengelola perusahaan terasa begitu berat, dan bagaimana ia merasa hampa di tengah kemewahan. Ia menyelipkan kalimat-kalimat ambigu yang bisa diartikan sebagai pujian untuk Aldo, menyebutnya sebagai sauh, yang sayangnya tidak lagi cukup kuat untuk menahannya. Setiap kata ia tulis dengan hati-hati, memastikan tulisan tangannya menunjukkan getaran keputusasaan. Itu adalah karya fiksi paling menyakitkan yang pernah ia tulis, karena di dalamnya terkandung serpihan kebenaran yang telah dipelintir. Langkah terakhir adalah mengamankan dana untuk hidup barunya. Gina tidak bisa menyentuh rekening utamanya. Ia menggunakan rekening pribadi yang ia miliki sebelum menikah, rekening yang Aldo tidak tahu keberadaannya. Selama seminggu, ia menarik uang tunai dalam jumlah kecil dari berbagai anjungan tunai mandiri yang berbeda, jumlah yang tidak akan memicu alarm dari pihak bank. Uang itu kemudian ia serahkan pada Dimas, yang melalui serangkaian transaksi rumit di dunia maya, menyetorkannya ke sebuah rekening anonim di Swiss atas nama Anya Lestari. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan total kekayaannya, tapi lebih dari cukup untuk membiayai hidup dan rencana balas dendamnya selama beberapa tahun ke depan. Akhirnya, hari yang ditentukan tiba. Sebuah hari Jumat yang cerah. Gina telah memilih lokasi kecelakaannya dengan cermat. Sebuah tikungan tajam di jalur menuju puncak yang terkenal angker dan berbahaya, dengan jurang yang sangat dalam di sisinya. Tempat itu dijuluki Lembah Janda, karena banyaknya kecelakaan fatal yang terjadi di sana. Tim SAR seringkali kesulitan mengevakuasi korban, karena medannya yang curam dan vegetasi yang lebat. Tempat yang sempurna untuk sebuah jasad yang tidak akan pernah ditemukan. Pagi itu, Gina mendekati Aldo dengan mata sembab, seolah ia tidak tidur semalaman. Aldo, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak kuat lagi berada di rumah ini. Rasanya sesak. Aku butuh waktu sendiri. Aku mau pergi ke villa di puncak selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Gina bisa melihat kilatan kemenangan yang nyaris tak terlihat di mata Aldo, yang dengan cepat ditutupi oleh ekspresi prihatin. Ini terlalu sempurna bagi Aldo. Istrinya yang depresi, dengan sukarela pergi sendirian ke lokasi terpencil. Itu akan membuat cerita bunuh dirinya semakin meyakinkan. Tentu saja, sayang, kata Aldo dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Pergilah.
Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan. Mungkin udara segar di sana bisa membantumu merasa lebih baik. Hati-hati di jalan, ya? Hubungi aku kalau sudah sampai. Gina hanya mengangguk. Saat ia memeluk Aldo untuk terakhir kalinya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya ada kehampaan yang dingin. Ia merasa seperti sedang memeluk orang asing, sebuah cangkang kosong yang diisi oleh keserakahan. Gina mengemasi sebuah tas kecil, hanya berisi beberapa helai pakaian dan perlengkapan mandi, cukup untuk membuat perjalanannya terlihat nyata. Ia meletakkan surat bunuh diri yang telah ia tulis di laci meja nakasnya, di tempat yang akan mudah ditemukan. Lalu, ia masuk ke dalam mobilnya dan mulai mengemudi meninggalkan mansion itu untuk selamanya. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada gunanya menatap masa lalu yang sudah menjadi abu. Ia mengemudi dengan kecepatan normal, mengikuti rute yang biasa ia lewati menuju puncak. Sekitar 20 km sebelum lokasi yang ditentukan, ia berbelok ke sebuah jalan kecil yang sepi dan masuk lebih dalam ke area perkebunan teh. Di sana, di balik rimbunnya pepohonan, Dimas sudah menunggunya dengan mobil hantu yang telah disiapkan. Mereka bekerja dengan cepat. Gina memindahkan tasnya ke mobil Dimas. Lalu ia meletakkan dompet, kartu identitas, dan ponselnya di dashboard mobil hantu itu. Mobil itu kini secara resmi adalah milik Gina Wijaya. Semua siap, kata Dimas, wajahnya tegang. Aku sudah memasang mekanisme kecil di pedal gas. Begitu diaktifkan, mobil ini akan melaju dengan kecepatan konstan selama 30 detik sebelum setirnya terkunci ke arah kanan. Cukup untuk membuatnya terjun bebas ke jurang. Aku juga menaruh beberapa jeriken bensin kecil di bagasi. Begitu terjadi benturan, semuanya akan terbakar habis. Gina mengangguk, tenggorokannya terasa kering. Ayo kita lakukan. Ia masuk ke dalam mobil Dimas yang diparkir agak jauh, sementara Dimas memberikan sentuhan akhir pada mobil hantu itu. Dari dalam mobil, Gina berganti pakaian, mengenakan jeans sederhana, kaos, dan topi yang menutupi wajahnya. Ia bukan lagi Gina. Ia adalah Anya. Dimas kembali dan masuk ke kursi pengemudi. Ia mengeluarkan sebuah remote kecil. Siap? Tanyanya sekali lagi. Gina menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dimas menekan sebuah tombol. Mesin mobil hantu itu menyala dengan deru yang keras. Beberapa detik kemudian, mobil itu mulai bergerak maju, perlahan pada awalnya, lalu semakin cepat, meluncur keluar dari persembunyiannya dan kembali ke jalan utama. Dimas dengan cepat menyalakan mobilnya dan mengikuti dari jarak yang aman. Jantung Gina berdebar kencang saat mereka melihat mobil itu melaju sendirian di jalan yang sepi. Pemandangan itu begitu surreal. Sebuah mobil kosong melaju menuju kematiannya sendiri. Mereka tiba di tikungan tajam beberapa saat setelah mobil hantu itu. Dari kejauhan, mereka melihatnya. Mobil sedan mewah itu tidak berbelok. Ia terus melaju lurus, menabrak pagar pengaman yang ringkih, dan kemudian terjun ke dalam jurang yang menganga. Selama beberapa detik, hanya ada keheningan. Lalu, sebuah ledakan dahsyat menggema di lembah itu, diikuti oleh bola api oranye yang membubung tinggi ke langit, mengirimkan asap hitam tebal yang pekat. Gina menatap kobaran api itu tanpa berkedip. Di dalam api itu, seluruh kehidupan lamanya sedang dilahap habis. Identitasnya, pernikahannya, kepercayaannya, kepolosannya. Semuanya menjadi abu. Anehnya, ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan adalah kebebasan. Kebebasan yang menakutkan sekaligus memabukkan. Aktris itu telah menyelesaikan adegan terakhirnya dengan sempurna. Dimas tidak menunggu lama. Ia segera memutar balik mobilnya dan melaju kencang menjauh dari lokasi kejadian, mengambil jalur-jalur alternatif yang sepi untuk menghindari kemungkinan adanya saksi mata. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu kontaknya di kepolisian. Laporan kecelakaan masuk. Sebuah mobil terjun ke lembah janda. Tim sedang meluncur. Rencana mereka berhasil. Malam itu, di sebuah apartemen kecil dan aman di pinggiran kota, Gina menyaksikan berita tentang kematiannya sendiri. Seorang reporter berdiri di dekat lokasi kejadian, dengan latar belakang lampu sorot dari tim SAR yang mencoba turun ke jurang. Pewaris Wijaya Group, Gina Wijaya, diduga tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal, kata reporter itu. Sebuah catatan yang mengindikasikan depresi ditemukan di kediamannya, menguatkan dugaan bahwa ini adalah tindakan bunuh diri. Lalu, kamera menyorot pemandangan yang membuat darah Gina menjadi es. Aldo baru saja tiba di lokasi, dikawal oleh polisi. Wajahnya adalah sebuah mahakarya akting. Penuh dengan kepanikan, kesedihan, dan ketidakpercayaan.
Ia mencoba menerobos garis polisi, berteriak memanggil nama Gina dengan suara yang dibuat serak karena tangis. "Gina, sayang, tidak mungkin," teriaknya, sebelum akhirnya ia jatuh berlutut di tanah, menutupi wajahnya seolah hancur lebur. Di sampingnya, Sonia muncul, memapah tubuh Aldo, wajahnya sendiri basah oleh air mata buaya, menatap ke arah jurang dengan tatapan ngeri yang dibuat-buat. Menyaksikan pertunjukan menjijikan itu, Gina tidak merasakan sisa-sisa cinta atau sakit hati. Yang ia rasakan hanyalah amarah yang dingin dan membara. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir mereka telah menyingkirkannya dan kini bebas untuk merebut segalanya. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka di atas panggung tragedi yang mereka ciptakan. Mereka tidak tahu, tirai pertunjukan baru saja ditutup untuk babak pertama. Dan sang bintang utama yang mereka kira sudah mati, kini sedang duduk di barisan penonton, menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk naik ke atas panggung dan memulai babak pembalasannya. Bulan pertama setelah kematian, Gina berlalu dalam kabut pemberitaan media dan duka publik yang direkayasa dengan sempurna. Tim SAR secara resmi menghentikan pencarian setelah 2 minggu, menyimpulkan bahwa tidak mungkin menemukan jasad di jurang yang begitu dalam dan berbahaya. Gina Wijaya dinyatakan hilang dan dianggap telah meninggal dunia. Dari sebuah apartemen sederhana di sudut kota Bandung, Gina, yang kini hidup sebagai Anya Lestari, menyaksikan semua itu dari layar laptopnya. Ia telah menjadi hantu, seorang penonton tak kasat mata bagi pemakamannya sendiri. Ia melihat teman-teman sosialitanya memberikan komentar penuh duka di media sosial, ia membaca artikel-artikel yang melukiskan Aldo sebagai suami tragis yang kehilangan belahan jiwanya, dan ia menyaksikan liputan acara doa bersama yang megah yang diselenggarakan oleh Aldo untuk mengenang dirinya. Puncak dari sandiwara itu adalah acara memorial yang disiarkan di beberapa stasiun televisi berita. Diadakan di Aula Utama Wijaya Group, di hadapan ratusan karyawan, kolega bisnis, dan wartawan, Aldo berdiri di atas panggung di depan sebuah foto potret Gina yang sangat besar. Dalam foto itu, Gina tersenyum bahagia. Menyaksikan itu dari apartemennya yang sepi, Gina merasa perutnya mual. Aldo, dalam setelan jas hitam yang mahal, memberikan pidato eulogi yang begitu menyentuh hingga membuat banyak hadirin menangis. Ia berbicara tentang cinta mereka, tentang impian mereka, tentang bagaimana Gina adalah cahaya dalam hidupnya yang kini telah padam. "Saya tidak hanya kehilangan seorang istri," kata Aldo, suaranya dibuat bergetar seolah menahan tangis. "Saya kehilangan separuh dari jiwa saya. Tapi saya berjanji, di hadapan Anda semua dan di hadapan arwah istri saya tercinta, saya akan melanjutkan warisannya. Saya akan memimpin perusahaan ini menjadi lebih hebat lagi, seperti yang selalu ia inginkan. Ini untukmu, Gina. Selalu untukmu." Gina tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor, yang menggema di ruangannya yang sunyi. Ia tertawa melihat betapa lihainya suaminya itu berakting. Ia adalah aktor terbaik yang pernah ia lihat, dan dunia adalah panggungnya. Saat itu, Gina tidak lagi merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah penghinaan yang mendalam, yang semakin memantapkan tekadnya. Sementara dunia melihat Aldo sebagai duda yang berduka, Gina dan Dimas melihat kenyataan yang berbeda. Setiap hari, Dimas mengirimkan laporan terenkripsi kepada Gina. Laporan itu berisi rekaman audio baru dari penyadap yang masih aktif, laporan intelijen dari beberapa orang dalam perusahaan yang berhasil direkrut Dimas, dan analisis pergerakan keuangan Aldo dan Sonia. Informasi ini melukiskan gambaran yang sangat kontras dengan citra publik mereka. 2 hari setelah acara memorial itu, penyadap di ruang kerja Aldo merekam suara dentingan gelas dan musik yang riang. Itu adalah suara pesta perayaan pribadi. Untuk kebebasan. Gina mendengar Aldo bersulang. "Dan untuk masa depan baru kita," sahut Sonia dengan tawa kemenangan. "Aku harus akui, pidatomu di acara memorial itu sangat meyakinkan. Aku hampir saja ikut menangis sungguhan." "Itu semua bagian dari pertunjukan, sayang," jawab Aldo. "Publik perlu diyakinkan. Sekarang, tidak akan ada lagi yang mempertanyakan apapun yang aku lakukan." Setelah itu, mereka mulai bergerak cepat. Laporan Dimas menunjukkan bahwa Sonia secara resmi telah pindah ke menshan mereka, meskipun kepada publik ia masih tinggal di apartemennya sendiri. Aldo memberinya akses penuh ke semua fasilitas, termasuk lemari pakaian Gina. Gina harus menelan ludah pahit saat Dimas mengirimkan foto-foto dari informannya, menunjukkan Sonia sedang mencoba perhiasan dan gaun-gaun milik Gina. Mereka tidak hanya mengambil hidupnya, mereka juga mencoba mencuri identitasnya. Namun, yang lebih penting bagi Gina adalah bukti kejahatan finansial mereka. Dengan Gina yang sudah tiada, dan Aldo yang memiliki kendali penuh, mereka mulai menjarah perusahaan secara sistematis. Gina,
Dengan latar belakang bisnisnya, menelaah setiap data yang dikirimkan Dimas dengan teliti. Ia melihat pola yang jelas. Aldo menggunakan restrukturisasi perusahaan pasca tragedi sebagai kedok. Ia membuat beberapa proyek fiktif, menyetujui anggaran yang sangat besar, dan mengalihkan dana tersebut ke serangkaian perusahaan cangkang yang telah ia siapkan di luar negeri. Itu adalah penipuan skala besar yang dirancang dengan sangat cerdik. Jika tidak ada yang tahu harus mencari kemana, kejahatan itu tidak akan pernah terungkap. Gina dan Dimas bekerja tanpa lelah, mengumpulkan setiap bukti digital, salinan transfer bank, email rahasia antara Aldo dan manajer keuangannya yang korup, dan rekaman percakapan di mana Aldo dengan bangga menjelaskan skemanya pada Sonia. Gina menyimpan semua itu dalam sebuah hard drive yang terenkripsi berlapis-lapis. Itu akan menjadi senjatanya, peluru-peluru yang akan ia tembakkan di saat yang paling tepat. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Gina hidup dalam isolasi yang disiplin. Ia jarang keluar, dan jika terpaksa, ia selalu mengenakan kacamata hitam dan masker. Ia menghabiskan waktunya untuk belajar tentang pasar saham, meretas, dan mempelajari setiap detail tentang kehidupan baru Aldo dan Sonia. Ia tahu restoran favorit baru mereka, ia tahu teman-teman baru mereka, ia bahkan tahu jenis anggur yang sekarang sering mereka minum. Ia adalah hantu yang maha tahu, mempelajari setiap kelemahan musuh-musuhnya. Kemarahannya tidak lagi meledak-ledak, melainkan telah mengendap menjadi energi dingin yang terfokus, bahan bakar yang membuatnya tetap berjalan. Hampir setahun setelah kematian palsunya, datanglah informasi yang telah ia tunggu-tunggu. Dimas mengiriminya sebuah rekaman audio pendek. Kualitasnya sedikit buruk, direkam dari penyadap yang Dimas pasang di mobil Aldo. Dalam rekaman itu, suara Sonia terdengar manja. "Sayang, ini sudah hampir setahun. Kapan kau akan melamarku secara resmi? Aku lelah terus bersembunyi." Terdengar helaan napas dari Aldo. "Sabar, Sonia. Semuanya harus terlihat pantas." Masa berkabung 1 tahun adalah waktu yang bisa diterima oleh publik. Setelah peringatan 1 tahun kematian Gina, aku akan mengumumkan pertunangan kita. Kita akan adakan pesta termegah yang pernah ada. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa aku sudah siap untuk memulai lembaran baru. "Dan aku akan menjadi Nyonya Wijaya yang baru?" tanya Sonia. "Kau akan menjadi satu-satunya Nyonya Wijaya," jawab Aldo dengan nada meyakinkan. Gina mematikan rekaman itu. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Panggung telah disiapkan. Tanggal mainnya sudah ditentukan. Selama ini mereka menari-nari dengan gembira di atas kuburan palsunya. Sebentar lagi, Gina akan memastikan mereka akan menari mengikuti irama yang ia mainkan, sebuah irama yang akan mengantar mereka langsung ke neraka. 3 bulan kemudian, sesuai dengan rencana mereka, Aldo dan Sonia mengumumkan pertunangan mereka kepada publik. Pengumuman itu, yang dilakukan tepat setelah acara peringatan 1 tahun kematian Gina, disambut dengan berbagai reaksi. Media meliputnya sebagai kisah yang mengharukan tentang menemukan kembali cinta setelah tragedi besar. Tim Humas Aldo bekerja keras untuk membentuk narasi ini. Namun, di kalangan elit yang lebih mengenali seluk-beluk dunia mereka, bisik-bisik mulai terdengar. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu rapi. Namun, tidak ada yang berani menentang Aldo Wijaya, sang duda perkasa yang kini memegang kendali penuh atas salah satu perusahaan terbesar di negara itu. Sebagai puncak dari pengumuman mereka, Aldo dan Sonia memutuskan untuk menggelar sebuah pesta pertunangan yang luar biasa mewah. Dan dalam sebuah tindakan yang menunjukkan kesombongan mereka yang tak terbatas, mereka memilih untuk mengadakannya di mansion utama keluarga Wijaya. Rumah yang dibangun oleh ayah Gina. Rumah tempat Gina dibesarkan. Rumah yang kini ingin mereka klaim sebagai milik mereka sepenuhnya. Bagi Gina, ini adalah sebuah undangan. Undangan bagi sang hantu untuk pulang. "Ini adalah kesempatan emas," kata Gina pada Dimas melalui sambungan telepon yang aman. "Mereka akan mengumpulkan semua saksi kehancuran mereka di satu tempat. Aku tidak akan hanya diam dan menonton kali ini. Aku ingin memberi mereka sedikit pemanasan." "Apa yang ada di pikiranmu?" tanya Dimas. "Menampakkan diri sekarang terlalu berisiko." "Tentu saja tidak," jawab Gina. "Aku tidak akan menunjukkan wajahku. Aku hanya akan menunjukkan kehadiranku. Aku ingin mereka merasa tidak aman di rumah yang mereka curi. Aku ingin menanamkan benih paranoia di antara mereka. Biarkan mereka saling curiga, biarkan mereka ketakutan dalam kemewahan mereka." Rencananya sederhana namun berani. Gina akan menyusup ke dalam pestanya sendiri. Dimas, yang selama setahun ini telah memetakan setiap sudut sistem keamanan rumah itu, tahu persis bagaimana melakukannya. Ia akan meretas sistem dari jarak jauh,
menciptakan beberapa titik buta pada kamera pengawas, dan menonaktifkan sensor gerak di beberapa area kunci selama tepat 15 menit. Itu adalah jendela waktu bagi Gina untuk masuk, melakukan aksinya, dan keluar. Untuk penyamarannya, Gina akan berpura-pura menjadi salah satu staf dari perusahaan catering papan atas yang mereka sewa. Mengenakan seragam hitam putih, rambutnya disanggul rapi di balik topi, dan wajahnya ditutupi masker medis dengan alasan protokol kesehatan, tidak akan ada yang mengenalinya. Malam pesta itu tiba. Rumah masa kecil Gina berkilauan dengan cahaya, dipenuhi oleh tawa dan musik. Dari sebuah van tanpa tanda pengenal yang diparkir di jalan yang sepi di belakang Mansion, Gina dan Dimas memantau situasi. Jendela waktumu dimulai dalam 5 menit. Bisik Dimas, matanya fokus pada layar laptop yang menampilkan denah keamanan. Gina mengangguk, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Tepat saat Dimas memberinya sinyal, ia keluar dari van, membawa sebuah nampan kosong, dan berjalan dengan tenang melalui gerbang layanan yang sensornya telah dimatikan. Ia berhasil masuk tanpa hambatan. Berada kembali di dalam rumahnya terasa aneh. Sonia telah mengubah banyak hal. Lukisan ibunya telah diganti dengan seni abstrak modern yang mencolok. Perabotan antik favoritnya telah diganti dengan sofa kulit minimalis. Rasanya seperti melihat versi palsu dari kenangannya. Gina bergerak cepat. Aksi pertamanya menargetkan suasana pesta. Melalui tablet kecil yang terhubung dengan sistem Dimas, ia mengakses jaringan audio rumah. Di tengah-tengah alunan musik lounge yang sedang diputar, tiba-tiba terdengar lagu lain. Sebuah lagu balada klasik yang lembut. Itu adalah lagu dansa pertama Gina dan Aldo di pernikahan mereka. Musik di seluruh rumah terhenti, lalu lagu itu mengalun sendirian selama hampir 30 detik sebelum akhirnya mati. Para tamu tampak bingung. Gina, dari sudut ruangan, melihat Aldo dan Sonia saling pandang dengan ekspresi tegang. Seorang teknisi yang dipanggil dengan panik akhirnya menyalahkan gangguan sinyal dari menara terdekat sebagai penyebabnya. Aksi keduanya lebih personal. Jendela waktunya hampir habis. Ia harus bergerak ke lantai atas. Ia tahu Sonia pasti akan menggunakan kamar tidur utama, kamar tidur Gina dulu. Dengan langkah cepat, ia menaiki tangga layanan. Kamar itu persis seperti yang ia duga. Aroma parfum Sonia yang menyengat memenuhi udara. Dengan cepat, Gina masuk ke kamar mandi yang luas. Ia menyalakan pancuran air panas selama beberapa saat hingga uap memenuhi ruangan dan membuat cermin besar di atas wastafel menjadi berembun. Lalu, dengan jarinya, ia menulis satu kata dengan huruf kapital, pengkhianat. Tulisan itu nyaris tak terlihat, namun akan tampak dengan jelas begitu seseorang berada cukup dekat. Aksi terakhirnya adalah untuk Aldo. Sebelum datang, Gina telah menyiapkan sesuatu yang ia ambil dari kotak penyimpanannya yang tersembunyi, sebuah kotak musik kecil dari perak. Itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya sebelum meninggal, benda yang paling ia sayangi. Aldo tahu betul betapa berartinya kotak musik itu bagi Gina. Dengan hati-hati, Gina meletakkan kotak musik itu tepat di tengah-tengah bantal di sisi ranjang tempat Aldo biasa tidur. Lalu, ia memutar kuncinya sedikit, membiarkannya memainkan beberapa nada pertama dari melodi yang sangat familiar bagi mereka berdua. 30 detik, suara Dimas terdengar di earphone tersembunyinya. Gina segera keluar dari kamar, menuruni tangga, dan kembali ke area pesta yang ramai, bergabung dengan staf catering lainnya seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, ia berjalan keluar melalui pintu layanan yang sama saat ia masuk, tepat sebelum sistem keamanan kembali normal. Kembali di dalam van, mereka tidak perlu menunggu lama. Melalui penyadap yang masih aktif di kamar tidur, mereka mendengar semuanya. Pertama, pekikan ngeri dari Sonia saat melihat tulisan di cermin. Lalu, suaranya yang panik memanggil Aldo. "Ada apa lagi, Sonia?" tanya Aldo, terdengar jengkel. "Lihat ini. Siapa yang melakukan ini?" jerit Sonia. Hening sejenak. Lalu suara Aldo terdengar tegang. "Tenang, mungkin hanya salah satu pelayan yang iseng." "Iseng? Lalu bagaimana dengan ini?" Suara Sonia terdengar lagi, kali ini lebih tajam. Gina bisa membayangkan Sonia menunjuk ke arah bantal. Keheningan yang mengikuti jauh lebih lama dan lebih berat. Gina tahu persis apa yang sedang dilihat Aldo. Kotak musiknya. Benda yang seharusnya ikut hangus terbakar di dalam mobilnya setahun yang lalu. Ini tidak mungkin," bisik Aldo. Suaranya tidak lagi terdengar sombong, melainkan dipenuhi dengan kengerian murni. "Apa maksudmu tidak mungkin? Benda apa itu?" desak Sonia. Ini milik Gina," jawab Aldo. Argumen sengit pun pecah. Sonia menuduh Aldo ceroboh,
menuduh ada seseorang dari masa lalu Gina yang tahu tentang mereka dan kini mencoba meneror mereka. Aldo, di sisi lain, terdengar benar-benar terguncang. Logikanya tidak bisa memproses bagaimana benda itu bisa ada di sana. Benih paranoia dan ketakutan telah berhasil ditanam. Kepercayaan di antara mereka mulai retak. Pesta pertunangan yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan mereka kini telah diracuni oleh kehadiran hantu yang tak terlihat. Di dalam van yang gelap, Gina tersenyum. Ini baru permulaan. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa masuk ke dalam benteng mereka kapanpun ia mau. Kini, mereka akan hidup dalam ketakutan, menunggu kapan hantu itu akan muncul lagi. Pesta pertunangan yang seharusnya menjadi proklamasi kemenangan Aldo dan Sonia justru menjadi awal dari teror psikologis mereka. Malam-malam berikutnya di Mansion megah itu tidak lagi diisi dengan tawa kemenangan, melainkan paranoia yang pekat. Kotak musik perak milik Gina menjadi artefak terkutuk yang duduk di meja rias mereka, sebuah pengingat konstan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Aldo, yang biasanya begitu terkendali dan rasional, menjadi mudah tersinggung dan curiga. Ia menyewa tim keamanan swasta baru, memasang lebih banyak kamera pengawas, dan secara acak menginterogasi para pelayan, mencari mata-mata yang tidak ada. Logikanya tidak bisa menerima kemungkinan supernatural, jadi ia menyimpulkan ada pengkhianat di antara mereka, seseorang dari masa lalu yang ingin menghancurkannya. Sonia, di sisi lain, tenggelam dalam ketakutan yang lebih primitif. Ia mulai takut pada bayangannya sendiri, sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, dan menolak untuk sendirian di kamar tidur utama. Ia menuduh Aldo tidak becus, gagal melindunginya, dan mungkin masih memiliki urusan yang belum selesai dengan masa lalunya. Hubungan mereka, yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan pengkhianatan, mulai retak di bawah tekanan. Kepercayaan di antara mereka menguap, digantikan oleh tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dalam bisikan-bisikan sengit di tengah malam. Mereka mendapatkan rumah, kekayaan, dan kebebasan yang mereka inginkan, tetapi mereka kehilangan kedamaian. Gina, dari tempat persembunyiannya, memantau semua ini dengan kepuasan yang dingin. Laporan audio dari Dimas menjadi hiburan malamnya. Ia mendengarkan pertengkaran mereka, tuduhan mereka, dan ketakutan mereka yang semakin menjadi-jadi. Ia telah berhasil menyusup ke dalam pikiran mereka, menjadi hantu yang menghantui setiap detik kehidupan mereka. Namun, ia tahu ini belum cukup. Teror psikologis hanyalah hidangan pembuka. Ia sedang mempersiapkan hidangan utama, kehancuran total dan tak terhindarkan. Bulan-bulan berlalu. Terlepas dari ketegangan internal di antara mereka, Aldo dan Sonia memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pernikahan. Bagi Aldo, pernikahan ini adalah langkah strategis terakhir. Pernikahan dengan Sonia akan memperkuat posisinya di mata publik, menunjukkan bahwa ia benar-benar telah move on dan solid. Itu akan menjadi penutup dari babak kehidupan Gina dan awal dari era Aldo Wijaya. Bagi Sonia, pernikahan ini adalah segalanya. Itu adalah validasi, piala kemenangan, dan tiket resminya untuk menyandang nama Wijaya dan semua kemewahan yang melekat padanya. Mereka berdua terlalu serakah untuk mundur sekarang, meskipun setiap malam mereka tidur dengan perasaan was-was. Mereka menetapkan tanggal pernikahan di musim gugur, hampir 2 tahun setelah kematian Gina. Tempatnya adalah ballroom termewah di Hotel Brawijaya Imperial, hotel bintang 5 paling prestisius di ibu kota. Ribuan undangan disebar, menjanjikan sebuah acara pernikahan abad ini. Media dipenuhi dengan berita tentang persiapan mereka, mulai dari gaun pengantin yang dirancang oleh desainer ternama Paris, hingga kue pernikahan setinggi 7 tingkat. Dunia menyaksikan dengan penuh kekaguman, tidak menyadari bahwa mereka sedang membeli tiket untuk menyaksikan sebuah eksekusi publik. Sementara mereka sibuk dengan persiapan pesta, Gina dan Dimas sibuk dengan persiapan perang. Markas mereka kini pindah ke sebuah unit apartemen canggih di pusat kota yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Dindingnya dipenuhi oleh papan tulis putih dengan denah ballroom hotel, diagram alih rencana, dan foto-foto target utama mereka. Ini adalah ruang perang mereka. Sistem audiovisual di Brawijaya Imperial sangat canggih. Jelas Dimas pada suatu malam, menunjuk ke sebuah diagram jaringan di layar komputernya. Mereka menggunakan sistem terpusat yang mengontrol semua layar, proyektor, dan sistem suara. Meretasnya dari luar akan sangat sulit dan berisiko terdeteksi. Kita butuh akses fisik. Bagaimana caranya? Tanya Gina, matanya terfokus. Aku sudah punya solusinya, jawab Dimas sambil tersenyum tipis. Aku melacak perusahaan yang menjadi vendor resmi untuk layanan teknis audiovisual di hotel itu. Ternyata, salah satu teknisi senior di sana adalah teman lamaku. Seseorang yang punya banyak utang judi dan tidak akan menolak sejumlah besar uang tunai untuk berlibur selama seminggu penuh tepat di minggu pernikahan Aldo.
Gina mengerti arah pembicaraan ini. Dan kau akan mengirimkan teknisi pengganti. Tepat. Aku punya tim yang bisa menyamar dengan sempurna. Sehari sebelum pernikahan, saat mereka melakukan pemeriksaan sistem akhir, tim kita akan masuk. Mereka tidak akan meretas sistemnya, itu terlalu kasar. Mereka akan memasang sebuah kill switch fisik yang terhubung ke perangkat terpisah. Pada hari H, kita tidak perlu meretas apapun. Kita hanya perlu menekan satu tombol untuk mengambil alih seluruh sistem dari jarak dekat. Semua layar akan memutar apapun yang kita mau. Gina mengangguk puas. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan amunisi. Selama berbulan-bulan, ia telah menyusun sebuah video. Video itu bukan sekadar kumpulan bukti, melainkan sebuah narasi yang dirancang untuk menghancurkan. Ia membukanya dengan foto-foto mesra Aldo dan Sonia saat ia masih hidup, membangun cerita perselingkuhan mereka. Lalu, transisi yang tajam ke bagian audio. Layar menjadi hitam, dan yang terdengar hanyalah suara Aldo dan Sonia yang jernih, membahas rencana untuk membuatnya gila dan kemudian membunuhnya. Kalimat, rem mobil blong, sengaja ia ulang 3 kali, dengan jeda yang dramatis. Bagian terakhir adalah yang paling rumit. Gina mengubah data-data keuangan yang rumit menjadi grafik dan diagram alir yang sederhana dan mudah dimengerti, menunjukkan dengan jelas bagaimana ratusan miliar rupiah mengalir dari kas Wijaya Group ke rekening-rekening cangkang milik Aldo di surga pajak. Video berdurasi 10 menit itu adalah sebuah mahakarya kehancuran. Langkah terakhir dan yang paling krusial adalah melibatkan pihak berwenang. Aldo itu licin, kata Gina pada Dimas. Bahkan dengan semua bukti ini, pengacaranya bisa saja mengulur waktu, mencari celah hukum. Aku tidak mau dia bebas dengan jaminan 1 hari pun. Saat aku selesai dengannya, aku ingin dia langsung diborgol dan dijebloskan ke sel. Dimas mengerti. Ia tidak bisa begitu saja menyerahkan bukti itu ke kantor polisi terdekat. Ia menggunakan salah satu kontaknya yang paling terpercaya, seorang kepala unit di Direktorat Kriminal Khusus yang terkenal lurus dan tidak kenal kompromi. Dimas mengatur sebuah pertemuan rahasia. Ia tidak mengungkapkan identitas Gina, hanya memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari klien yang dirugikan. Ia menyajikan sebuah ringkasan kasus yang padat dan kuat, lengkap dengan beberapa bukti kunci yang paling memberatkan. Sang kepala unit, seorang pria parubaya bernama Komisaris Besar Haryo, awalnya skeptis. Namun setelah mendengar rekaman audio konspirasi pembunuhan dan melihat bukti aliran dana, ekspresinya berubah menjadi baja. Ini bukan lagi kasus penipuan biasa, kata Haryo. Ini konspirasi tingkat tinggi. Saya butuh semua buktinya. Anda akan mendapatkannya, janji Dimas. Tepat di hari pernikahan mereka. Saya tidak bisa memberikannya sekarang karena nyawa klien saya dan keamanan operasi ini dipertaruhkan. Yang saya minta, siapkan tim terbaik Anda untuk siaga di dekat Hotel Brawijaya Imperial pada tanggal pernikahan. Saat saya memberi sinyal, saya ingin tim Anda bergerak masuk dan menyegel tempat itu. Jangan biarkan tikus-tikus itu lolos. Haryo, melihat keseriusan dan bobot bukti awal, menyetujuinya. Perangkap hukum telah dipasang. Akhirnya, hari pernikahan itu tiba. Langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut memberkati hari besar itu. Di dalam suite presidensial Brawijaya Imperial, Sonia sedang didandani oleh para penata rias terbaik. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Dalam balutan gaun pengantin putih bertabur kristal, ia tampak seperti seorang putri. Ia telah berhasil. Sebentar lagi, ia akan menjadi Nyonya Wijaya. Namun, di balik senyumnya yang dipaksakan, matanya menyiratkan kegelisahan. Bayangan kotak musik perak itu masih menghantuinya. Di ruangan lain, Aldo merapikan dasi kupu-kupunya. Ia tampak gagah dan berkuasa. Ia telah berhasil mengatasi paranoia pasca pesta pertunangan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah ulah orang iseng, seorang musuh bisnis yang iri padanya. Hari ini adalah hari penobatannya. Setelah janji suci diucapkan, statusnya sebagai penguasa absolut Wijaya Group tidak akan tergoyahkan lagi. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, di sebuah kamar hotel lain yang menghadap langsung ke Brawijaya Imperial, Gina sedang melakukan persiapannya sendiri. Tidak ada penata rias, tidak ada gaun pengantin. Hanya ada dirinya dan sebuah gaun. Gaun malam berwarna merah darah. Gaun yang ia beli khusus untuk hari ini. Warnanya melambangkan amarah, kekuatan, dan pembalasan. Saat ia mengenakannya, ia merasa seperti sedang mengenakan baju zirah. Riasannya tajam dan tegas, menonjolkan sorot matanya yang dingin. Ia bukan lagi Anya Lestari yang sederhana, dan ia juga bukan lagi Gina Wijaya yang naif. Ia adalah perpaduan keduanya.
Seorang wanita yang bangkit dari kuburnya untuk menuntut balas. Dimas masuk ke dalam kamar. Semua siap, katanya pelan. Tim teknis sudah mengkonfirmasi, kill switch sudah aktif dan terhubung. Tim Kompol Haryo sudah berada di posisi, menyamar sebagai tamu dan staf hotel. Mereka menunggu sinyalmu. Panggung ini milikmu, Gin. Gina berjalan ke jendela, menatap gedung hotel yang megah di seberang jalan. Ia bisa melihat kilatan lampu blitz dari para wartawan yang berkumpul di lobi. Ia bisa merasakan energi dari ratusan tamu yang sedang mengisi ballroom. Mereka semua ada di sana untuk menyaksikan sebuah dongeng. Mereka tidak tahu, mereka akan menyaksikan sebuah pengadilan. Gina mengangkat segelas air putih, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Untuk para pengkhianat, bisiknya, pertunjukan akan segera dimulai. Musik orkestra yang megah memenuhi ballroom Hotel Brawijaya Imperial yang didekorasi seperti istana dalam negeri dongeng. Ribuan bunga mawar putih dan lili tergantung dari langit-langit kristal, menyebarkan aroma wangi yang mewah. Ratusan tamu, yang terdiri dari para pejabat, pebisnis kelas kakap, dan sosialita paling berpengaruh di negeri ini, duduk dengan takjub di kursi mereka yang berbalut kain sutra. Semua mata terpaku pada altar yang bermandikan cahaya, tempat Aldo Wijaya berdiri dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Ia tampak seperti seorang pangeran, menanti kedatangan ratunya. Lalu, pintu utama ballroom yang tinggi dan megah terbuka. Sonia muncul, digandeng oleh seorang kerabat jauhnya. Ia tampak memesona. Gaunnya yang berkilauan menangkap cahaya dari setiap lampu gantung. Dan senyumnya, meskipun sedikit tegang, tampak begitu bahagia. Para tamu menahan napas. Ini adalah puncak dari sebuah kisah cinta modern yang telah mereka ikuti di media. Sebuah kisah tentang tragedi yang berubah menjadi kebahagiaan. Sonia berjalan perlahan di atas karpet putih yang ditaburi kelopak mawar. Saat ia tiba di altar, Aldo menyambutnya, mengambil tangannya, dan menatap matanya dengan tatapan yang dipenuhi kekaguman palsu. Mereka berdiri di hadapan penghulu, mengucapkan janji suci mereka dengan suara yang jelas dan mantap. Dari sudut mata Gina, yang menyaksikan semuanya melalui kamera tersembunyi yang dipasang oleh tim Dimas, pemandangan itu terasa begitu menjijikan. Mereka mengucapkan kata-kata suci tentang kesetiaan dan cinta, kata-kata yang telah mereka injak-injak artinya. Saya nyatakan, kalian berdua resmi sebagai suami dan istri, kata sang penghulu. Para tamu bertepuk tangan meriah. Sekarang, mempelai pria dipersilakan mencium istrinya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Gina. Saat Aldo mencondongkan tubuhnya, mengangkat cadar Sonia, dan hendak menyatukan bibir mereka, Gina memberikan sinyal kepada Dimas. Sekarang, di ruang kontrol darurat mereka, Dimas menekan sebuah tombol merah pada perangkatnya. Seketika, keajaiban terjadi. Semua layar raksasa di ballroom, yang seharusnya menampilkan tayangan langsung momen ciuman pertama mereka sebagai suami istri, tiba-tiba mati selama sepersekian detik. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Para tamu saling berpandangan bingung. Aldo dan Sonia membeku, ciuman mereka tertahan di udara. Lalu, layar-layar itu menyala kembali. Namun, bukan wajah bahagia mereka yang muncul. Yang muncul adalah sebuah foto. Foto Aldo dan Sonia yang sedang berciuman mesra di restoran La Sera, lengkap dengan tanggal yang menunjukkan bahwa foto itu diambil saat Gina masih hidup. Gumaman kaget mulai terdengar di seluruh ruangan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, layar berganti lagi, menampilkan foto-foto lain dari perselingkuhan mereka. Di pantai, di mobil, di lobi hotel di Singapura. Satu persatu, bukti kebohongan mereka dibombardirkan ke hadapan ratusan saksi mata. Wajah Aldo dan Sonia berubah dari bingung menjadi pucat pasi. Kepanikan murni terpancar di mata mereka. Aldo berteriak pada teknisi audio, "Matikan. Matikan semua layarnya sekarang juga." Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sistem itu telah dibajak sepenuhnya. Kemudian, layar menjadi hitam. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ballroom, hanya dipecahkan oleh bisikan-bisikan para tamu yang kini dipenuhi kengerian. Lalu, sebuah suara terdengar dari speaker di seluruh ruangan. Suara Aldo. Selalu ada rencana darurat, sayang. Sebuah kecelakaan kecil bisa terjadi pada siapa saja. Diikuti oleh suara Sonia yang bertanya, rem mobil blong, misalnya. Jika sebelumnya hanya ada keterkejutan, kini yang ada adalah kengerian massal. Para tamu menatap Aldo dan Sonia dengan tatapan tidak percaya. Mereka baru saja mendengar sang mempelai pria dan wanita dengan santai membahas skenario pembunuhan. Video berlanjut, menampilkan diagram aliran dana yang dicuri dari Wijaya Group. Skala kejahatan mereka kini terpampang jelas bagi semua orang.
Aldo gemetar hebat. Bukan lagi karena amarah, tapi karena ketakutan. Sonia mulai terisak, riasannya yang sempurna luntur oleh air mata ketakutan. Mereka terjebak di atas altar, di bawah sorotan lampu, diadili oleh ratusan pasang mata yang kini menatap mereka dengan jijik dan ngeri. Dan tepat di puncak kekacauan itu, pintu utama ballroom yang megah kembali terbuka. Kali ini, yang muncul bukanlah seorang mempelai wanita. Sosok yang berdiri di sana adalah seorang wanita dalam balutan gaun merah darah yang menyala. Ia berdiri dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan tatapan mata yang setajam elang. Rambutnya yang pendek dan gelap membingkai wajahnya yang familiar namun terasa berbeda. Ada kekuatan dan ketenangan yang mematikan dalam dirinya. Seluruh ballroom terdiam. Orkestra berhenti bermain. Bisikan-bisikan lenyap. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu, mencoba memproses apa yang mereka lihat. Beberapa tamu yang lebih tua terkesiap, beberapa yang lebih muda mengeluarkan ponsel mereka, mengira mereka sedang berhalusinasi. Wanita itu mulai berjalan. Ia melangkah anggun di atas karpet putih yang sama yang beberapa menit lalu dilewati Sonia. Setiap langkahnya penuh dengan tujuan. Ia melewati barisan tamu yang membeku di kursi mereka, wajah-wajah mereka menunjukkan campuran antara syok, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Mereka semua mengenali wajah itu. Wajah yang telah menghiasi sampul majalah bisnis dan berita duka setahun yang lalu. Bagi Aldo dan Sonia, pemandangan itu lebih mengerikan daripada film horor manapun. Mulut mereka ternganga, mata mereka melotot. Mereka menatap sosok yang berjalan mendekat itu, seolah mereka baru saja melihat hantu. Dan memang, bagi mereka, wanita itu adalah hantu. Hantu dari masa lalu yang mereka kira telah berhasil mereka kubur selamanya. Gina akhirnya tiba di kaki altar. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka, menatap langsung ke mata Aldo yang dipenuhi teror, lalu beralih ke Sonia yang gemetar tak terkendali. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara napas yang tercekat pun bisa terdengar. Gina tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang dingin, penuh kemenangan, dan tanpa ampun. Ia mengambil mikrofon yang tergeletak di mimbar penghulu, yang sudah melarikan diri entah kemana. Ia mengangkatnya ke bibirnya, suaranya yang tenang dan jernih menggema di seluruh ballroom yang sunyi senyap. "Selamat atas pernikahan kalian," katanya, matanya tidak pernah lepas dari wajah Aldo dan Sonia. "Maaf aku sedikit terlambat. Sepertinya kalian memulai pesta di atas kuburanku, tanpa mengundang bintang utamanya." Pernyataan Gina menggantung di udara yang pekat oleh ketegangan, membelah keheningan seperti sebilah pedang. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Ratusan tamu di ballroom itu membeku, otak mereka mencoba memproses pemandangan yang mustahil di depan mata mereka. Seorang wanita yang seharusnya sudah menjadi abu dan tulang belulang, kini berdiri tegak dalam balutan gaun merah darah, menantang para pembunuhnya di altar pernikahan mereka. Aldo adalah yang pertama kali sadar dari kelumpuhannya. Wajahnya yang pucat pasi kini memerah karena amarah dan kepanikan yang meluap-luap. Ini tidak mungkin. Rencananya sempurna. Gina seharusnya sudah mati. "Penipu," teriaknya, suaranya melengking dan tidak lagi terdengar berwibawa. "Dia bukan Gina. Gina sudah meninggal. Kalian semua lihat sendiri beritanya. Ini pasti jebakan. Seseorang mencoba menghancurkan saya." Ia menunjuk Gina dengan jari gemetar. "Siapa kau sebenarnya? Siapa yang membayarmu untuk melakukan ini?" Gina hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia tidak perlu balas berteriak. Ketenangannya adalah senjatanya yang paling tajam. Di samping Aldo, Sonia akhirnya hancur. Wajahnya basah oleh air mata. Namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata teror murni. "Aku tidak tahu apa-apa," isaknya, kata-katanya ditujukan pada kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan jijik. "Ini semua ide Aldo. Aku hanya mencintainya. Dia yang memaksaku." Dalam sekejap, persekutuan iblis mereka hancur, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang paling dasar, saling menyalahkan. "Diam kau, wanita bodoh," bentak Aldo pada Sonia, topengnya sebagai pria santun kini telah lurus sepenuhnya, menampakkan wajah aslinya yang kejam. "Oh, Aldo. Selalu menyalahkan orang lain," kata Gina, suaranya yang diperkuat oleh mikrofon terdengar jelas di setiap sudut ruangan. Para tamu, yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini terdiam sepenuhnya, menjadi penonton di pengadilan dadakan ini. "Kau pikir kebohonganmu masih bisa menyelamatkanmu sekarang?" Gina melangkah maju, mendekati altar. "Kau bilang aku penipu? Baiklah. Kalau begitu, coba kau jelaskan pada semua orang di sini, bagaimana seorang penipu bisa tahu tentang bekas luka kecil di pergelangan tanganku ini." Gina mengangkat pergelangan tangannya,
menunjukkan sebuah bekas luka tipis berwarna putih. Kau lupa, Al? Kau yang membuat bekas luka ini saat kita berbulan madu di Maldives. Saat kau mencoba membuka cangkang tiram dengan pisau dan tanganmu terpeleset. Kau sangat panik waktu itu, takut telah merusak kulit istrimu. Apa seorang penipu juga tahu cerita itu? Aldo terbelalak. Ia mundur selangkah, menabrak meja altar. Tidak ada sanggahan yang bisa ia berikan. Itu adalah kenangan intim yang hanya mereka berdua yang tahu. Kerumunan tamu tersentak. Keraguan terakhir tentang identitas Gina kini lenyap. Mereka sedang menyaksikan sebuah kebangkitan. Semua yang kalian lihat di layar tadi adalah kebenaran. Lanjut Gina, kini mengalihkan pandangannya pada para tamu. Ia berbicara dengan otoritas seorang ratu yang merebut kembali tahtanya. Pria ini, Aldo Wijaya, suami yang kalian kira berduka, telah berselingkuh dengan asisten pribadiku, wanita yang berdiri di sampingnya itu, jauh sebelum aku meninggal. Tapi itu bukan kejahatan terburuk mereka. Suara Gina menjadi lebih berat, lebih tajam. Mereka tidak puas hanya dengan hubungan gelap. Mereka menginginkan segalanya. Mereka merencanakan untuk menyatakan aku gila, lalu mengurungku di rumah sakit jiwa agar mereka bisa mengambil alih perusahaan dan seluruh harta warisanku. Dan ketika mereka takut aku akan melawan, mereka menyiapkan rencana darurat. Sebuah kecelakaan mobil. Sebuah tragedi yang akan membuat Aldo menjadi duda kaya raya yang dikasihani semua orang. Gelombang kengerian yang nyata menyapu seluruh ballroom. Orang-orang terkesiap ngeri. Beberapa bahkan menutup mulut mereka dengan tangan. Mereka kini sadar, mereka tidak hanya menghadiri pernikahan yang gagal, mereka sedang mendengarkan kesaksian dari seorang korban percobaan pembunuhan. Dan selama setahun terakhir, Gina melanjutkan, sementara kalian semua mengiriminya karangan bunga duka cita, pria ini dan selingkuhannya telah menari-nari di atas kuburan palsuku. Mereka telah menjarah perusahaan yang dibangun oleh ayahku, menggelapkan ratusan miliar rupiah untuk kepentingan pribadi mereka. Cukup, raung Aldo, matanya liar. Rasa takutnya kini telah berubah menjadi kemarahan nekat seorang binatang yang terpojok. Ia melompat dari altar, mencoba menerjang Gina. Aku akan membunuhmu. Kali ini aku akan benar-benar membunuhmu. Namun, ia tidak pernah berhasil mencapai Gina. Tepat saat ia bergerak, semua pintu ballroom, termasuk pintu layanan, terbuka serentak. Yang masuk bukanlah pelayan atau tamu yang terlambat, melainkan puluhan anggota polisi dari unit khusus, mengenakan rompi anti peluru dan memegang senjata. Mereka bergerak dengan cepat dan teratur, menyebar ke seluruh ruangan dan menyegel setiap jalan keluar. Para tamu menjerit panik, namun para petugas dengan sigap menenangkan mereka. Di depan barisan polisi itu, berjalan seorang pria parubaya dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Komisaris Besar Haryo. Ia berjalan lurus ke arah altar, di mana Aldo telah membeku di tempatnya, terperangah melihat kedatangan polisi. Sonia menjerit dan mencoba kabur ke arah belakang altar, namun dua orang polwan dengan cepat menangkapnya. Aldo Wijaya dan Sonia Amelia, kata Kompol Haryo dengan suara yang keras dan jelas, kalian berdua ditahan atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Dunia Aldo runtuh seketika. Semua kekuatannya, semua pesonanya, semua kekuasaannya, lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah seorang kriminal yang ketakutan. Saat seorang petugas mendekat dan memborgol tangannya di belakang punggung, Aldo menatap Gina dengan tatapan penuh kebencian. Kau akan membayar semua ini, desisnya. Gina hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Kau sudah membayar semuanya, Aldo. Dengan seluruh sisa hidupmu. Suara klik borgol yang terkunci di pergelangan tangan Aldo dan Sonia terdengar begitu nyaring di ballroom yang kini menjadi sunyi. Suara itu, bagi Gina, adalah musik termerdu yang pernah ia dengar. Itu adalah suara keadilan. Di tengah kilatan lampu kamera dari para wartawan yang kini diizinkan masuk dan mengabadikan momen itu, Aldo dan Sonia digiring keluar dari pesta pernikahan mereka sendiri. Wajah mereka, yang beberapa menit lalu bersinar karena kebahagiaan palsu, kini terpatri dalam sejarah sebagai wajah para penjahat yang paling terkenal di negeri ini. Momen bahagia mereka telah berubah menjadi aib abadi yang tidak akan pernah terlupakan. Gina tetap berdiri di atas panggung kecil di depan altar. Kekacauan masih berputar di sekelilingnya, para tamu masih syok, polisi masih mengamankan tempat kejadian. Namun di tengah semua itu, ia merasa tenang. Dimas mendekatinya, menatapnya dengan tatapan bangga. Sudah berakhir, Gin, katanya pelan. Gina mengangguk. Ia menatap ke sekeliling ballroom, tempat di mana ia seharusnya dihancurkan, namun justru menjadi panggung kemenangannya. Pertarungan telah usai.
Sang hantu telah menyelesaikan tugasnya. Kini, saatnya bagi Gina untuk belajar bagaimana caranya hidup kembali. 6 bulan kemudian, Jakarta sudah menemukan topik baru untuk dibicarakan. Namun, pengadilan pernikahan berdarah, begitu media menjulukinya, tetap menjadi sebuah legenda urban yang akan diceritakan turun-temurun. Persidangan Aldo dan Sonia berjalan cepat dan brutal. Dengan bukti rekaman yang tak terbantahkan, kesaksian dari Gina sendiri, dan jejak digital dari kejahatan finansial mereka yang dipaparkan dengan rinci oleh tim forensik, para pengacara termahal yang disewa Aldo tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Gina adalah wanita pendendam yang tidak stabil, namun citra publik mereka sudah terlalu hancur. Wajah mereka yang kejam dan serakah telah terekspos ke seluruh dunia. Pada hari pembacaan vonis, ruang sidang dipenuhi oleh wartawan. Aldo dan Sonia, yang kini tampak kuyu dan jauh lebih tua dari usia mereka, hanya bisa menunduk pasrah. Hakim mengetukkan palunya dengan keras. Aldo Wijaya divonis hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana dan kejahatan finansial skala besar. Sonia Amelia menerima vonis 20 tahun penjara atas keterlibatannya. Kekayaan haram mereka disita oleh negara, dan nama mereka selamanya akan menjadi sinonim dari keserakahan dan pengkhianatan. Keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Karma telah menemukan jalannya. Bagi Gina, proses kembali ke dunia orang hidup tidaklah mudah. Ia harus melalui serangkaian prosedur hukum yang rumit untuk membatalkan akta kematiannya. Setiap langkahnya diliput oleh media, namun ia menghadapinya dengan ketenangan yang mengagumkan. Ia tidak pernah menunjukkan kemarahan atau kesedihan di depan publik. Ia hanya menunjukkan kekuatan. Hari pertamanya kembali ke kantor Wijaya Group adalah sebuah momen yang bersejarah. Ia tidak masuk melalui pintu direksi, melainkan melalui lobi utama, menyapa setiap karyawan yang ia lewati. Ia mengadakan pertemuan umum di aula perusahaan, di tempat yang sama di mana Aldo pernah memberikan pidato duka cita palsunya. Berdiri di podium yang sama, Gina menatap ratusan karyawannya. Banyak dari Anda yang mungkin masih terkejut. Banyak dari Anda yang mungkin bingung. Katanya, suaranya mantap dan jelas. Saya di sini hari ini untuk mengatakan bahwa masa ketidakpastian telah berakhir. Babak kelam perusahaan ini telah kita tutup bersama. Mulai hari ini, kita akan membangun kembali Wijaya Group di atas fondasi yang benar. Integritas, kejujuran, dan kerja keras, nilai-nilai yang sama yang dipegang teguh oleh ayah saya. Ia tidak menyebut nama Aldo sekalipun. Pria itu tidak layak mendapatkan tempat bahkan dalam sejarah buruk perusahaannya. Pidatonya disambut dengan tepuk tangan yang membahana, sebuah tanda dukungan dan kelegaan dari orang-orang yang kini melihatnya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemimpin sejati mereka. Gina melakukan pembersihan total. Semua eksekutif dan manajer yang ia tahu adalah kaki tangan Aldo dipecat hari itu juga. Ia mempromosikan orang-orang dari dalam yang ia tahu memiliki integritas. Dengan bantuan Dimas, yang kini menjadi konsultan keamanan tetapnya, ia membangun kembali perusahaannya dari nol, menjadikannya lebih kuat dan lebih bersih dari sebelumnya. Menshan tempat kenangan buruknya bersemayam tidak lagi ia sentuh. Ia tidak sanggup untuk tinggal di sana. Setelah proses hukum selesai, ia menjual properti mewah itu. Seluruh hasil penjualannya, hingga sen terakhir, ia sumbangkan untuk mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pelita Wijaya. Sebuah yayasan yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Ia mengubah tempat yang menjadi saksi penderitaannya menjadi sumber harapan bagi orang lain. Gina sendiri memilih untuk hidup di sebuah penthouse yang lebih kecil, namun terasa hangat dan personal, dengan pemandangan kota Jakarta yang terbentang luas di bawahnya. Tempat itu adalah cermin dari dirinya yang baru, modern, mandiri, dan penuh cahaya. Hubungannya dengan Dimas tetap menjadi persahabatan yang kokoh, sebuah ikatan yang ditempa dalam api. Mereka tidak pernah menjadi sepasang kekasih. Mereka adalah rekan seperjuangan, keluarga yang ia pilih sendiri, dan itu lebih dari cukup. Suatu pagi yang cerah, setahun setelah hari penghakiman itu, Gina duduk di balkon apartemennya. Di tangannya ada secangkir teh hangat dan sebuah dokumen terakhir dari pengacaranya. Surat putusan cerai yang secara resmi telah menghapus namanya dari bayang-bayang Aldo Wijaya. Ia menandatanganinya dengan sebuah pulpen sederhana, sebuah goresan tinta yang terasa seperti titik terakhir dari sebuah bab yang panjang dan menyakitkan. Ia meletakkan pulpen itu, menatap ke arah matahari yang baru saja terbit di ufuk timur. Langit Jakarta berwarna keemasan, menjanjikan hari yang baru. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak ada lagi dendam di hatinya. Semua itu telah larut bersama dengan ditegakkannya keadilan. Yang ia rasakan saat itu adalah sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia rasakan, kedamaian.
Kedamaian yang sejati dan mendalam. Gina tersenyum. Bukan senyum sinis sang pembalas dendam, bukan pula senyum rapuh sang korban. Itu adalah senyum tulus dari seorang wanita yang telah berjalan melewati neraka dan keluar menjadi lebih kuat. Ia telah kehilangan segalanya, namun pada akhirnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Fajar telah menyingsing, dan masa depannya terbentang luas, cerah, dan sepenuhnya menjadi miliknya.